There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. I will. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Tapi sebelum itu aku mau perlihatkan kegiatan aku di pekerjaan aku atau di jualan ya. Nah ini tuh suasana pagi sekitar jam 8 itu udah mulai sepi ya, untuk pedagang-pedagang itu udah pada beres-beres, udah mau pulang. Soalnya di sini tuh batas untuk jualan itu sampai jam 9 pagi. Too long now. If I could Aku dan Pak Suami juga udah beberes, ini udah mau pulang ya teman-teman. Nah ini aku udah di jalan mau pulang. Seperti inilah suasana ketika pulang jualan ya teman-teman. Ini tuh agak goyang-goyang, soalnya memang di sini tuh jalannya sedikit bergerindir. Nah setelah sampai di rumah ternyata itu hujan gitu teman-teman, gerimis. Nah ini kalian bisa lihat cuaca tuh mendung banget dan turunlah gerimis-gerimis manja. Sebenarnya kalau udah kayak gini tuh bikin mager mau ngapa-ngapain, pengennya tuh pengen rebahan langsung tidur gitu. Tapi sadar dengan pekerjaan yang banyak di rumah, jadi aku undur, aku nggak mau tidur, aku langsung garcap aja untuk beresin rumah. Soalnya rumahku tuh udah super duper berantakan. Nah ini sekitar jam 9 pagi hujan, dan untuk kakak Riri masuk sekolah itu jam 10. Setelah ditunggu ternyata hujannya nggak reda, dan akhirnya kakak Riri diantar sama ibu Sarah pakai payung ke sekolahan. Kenapa nggak aku yang antar? Karena sekolahnya deket ya teman-teman, cuman di depan gang aku aja. if I could lay down beside. Di sini aku garcap untuk beresin tempat tidur. Nah ini kemarin aku udah buka spray ya, bukan kemarin sih, tadi paginya. Jadi ceritanya itu ada kucing yang liar nyelunsup ke rumah. Itu tuh bukan kucing aku dan bukan kucing peliharaan aku juga. Jadi dia tuh masuk dari jendela ke dalam kamar, dan posisi kamar ini kan aku kunci kalau pergi jualan gitu ya. Ternyata dia tuh kencing di sini teman-teman. Jadi ini tuh aku buka dan aku biarin dulu, aku bersihin pakai pembersih spray bed gitu biar bau, untuk hilang bau kencingnya gitu ya. Terus udah kering baru aku lanjut pasang spray lagi. Nah itulah kalau aku buka jendela ya teman-teman, jadi kucing liar itu masuk ke dalam rumah. Padahal kalau kucing aku yang biasa di rumah itu nggak pernah pup atau kencing sembarangan. Paling kalau mau pup atau mau kencing itu mereka tuh masuk ke kamar mandi atau mereka pergi keluar. If I could lay. Karena dari kecil udah dilatih, jadi mereka tuh tahu gitu ya kalau kencing itu di kamar mandi atau di luar. Kemarin kucing liar itu masuk, dia tuh kayak gak bisa keluar lagi mungkin ya. Jadi pas mau kebelet mungkin, jadi ya udah dia pup di tempat tidur. Makanya alhasil kamar aku tuh super bau banget. Jadi aku bersih-bersihin kamar semuanya, aku pel, aku hilangin baunya, aku semprot semuanya. Namanya udah bau ya, soalnya kamar ini tuh wajib bersih, wajib rapi. Karena kalau udah capek tuh kami rebahannya tuh di sini gitu ya. Jadi kalau ini kotor, udah capek, makin dongkol ya teman-teman. Karena capek kalau ditambahin sama dongkol itu rasa capeknya tuh makin bertambah gitu. And I know that you're right, but you should know. Kamar ini tuh jarang banget dimasukin sama anak-anak semenjak aku larang ya. Jadi aku privasiin untuk kamar. Jadi kamar ini tuh memang khusus untuk aku dan ayahnya. Jadi jarang banget anak-anak tuh sekarang kayak main di kamar aku, atau siapapun yang masuk ke kamar aku tuh udah nggak sembarangan lagi. Soalnya sesekali anak-anak itu, bukan sekali sih, memang harus diajari privasi. Soalnya kemarin-kemarin itu aku bebasin, terakhir anak-anak itu nggak tahu privasi, dan mereka tuh kalau main-main ke rumah temannya itu masuk ke dalam kamarnya.
tempatnya. Makanya dari rumah aku ajarin kalau itu kamar orang tua atau kamar siapapun itu privasi, nggak boleh dimasukin sembarangan. Jadi aku latihnya tuh dari rumah dulu ya teman-teman, baru nanti biar mereka terbiasa di luar. Karena aku kan nggak menjamin mereka tuh main ke rumah siapa gitu ya. Jadi aku takut nanti anak aku tuh malah bikin kesan buruk di rumah orang. I would, when nothing really Oke, di sini setelah selesai bersihin kamar, sudah aku sapu dan sudah aku pel. Cuman untuk ngepel tadi nggak aku videoin ya, soalnya yang ngepel bukan aku. Nah, ini lanjut aku ngebersihin sofa. Ini tuh sofanya sebenarnya cover sofanya tuh udah burik banget, udah jelek ya teman-teman. Dan aku juga kurang suka gitu ya sama cover sofa yang warnanya ini, warna hitam campur hijau gini ya. Soalnya nggak nyambung banget sama rumah aku. Tapi ya mau gimana lagi, aku tuh belum punya budget untuk beli cover sofa. Aku kira mah cover sofa mahal gitu ya, bukan murah gitu ya, ternyata lumayan juga, apalagi kalau kita ngambilnya yang bagusnya. Kalau ngambil yang nggak bagus takutnya malah ini ya, malah cepat rusak juga. Kalau ini tuh kemarin nggak aku beli ya untuk cover sofanya. Cover sofa ini aku dapetin pas aku dapat sofanya gitu, jadi udah satu paket sama covernya. Kalau warna aslinya sih sofa ini warna putih campur merah gitu. there's not much to do when all I Nah, di sini untuk taplaknya nggak aku ganti karena ini memang masih baru ya, jadi masih bersih. Ya udah ini aku biarin aja. Lanjut di sini aku sapu-sapu rumah. Nah, rumah aku tuh sebenarnya nggak terlalu kotor, soalnya kemarin juga habis disapu. Maksudnya pas berangkat kerja gitu aku sapu gitu ya, jadi ini nggak terlalu, soalnya anak-anak juga belum pada bangun ya pas aku pulang, jadi ini masih rapi, masih bersih, walaupun ada sedikit kayak kertas atau apalah gitu ya. Nah, di sini aku mau buka jendela karena tadi tuh mungkin suami atau adik aku yang buka tuh ngasal aja. Aku nggak punya tali jendela gitu ya teman-teman, ya nggak estetok banget lah pokoknya ya, asalan aja. Nah, ini pas aku cek ternyata hujannya sudah berhenti, sudah nggak deres lagi ya. Memang ada sedikit rintik-rintik hujan, tapi nggak terlalu deres. Oke deh teman-teman, setelah selesai di bagian kamar dan di bagian ruangan tamu aku yang gak seberapa itu, lanjut aja kita ke dapur. Nah, ini di dapur aku juga gak terlalu kotor, dan untuk cucian itu juga gak terlalu banyak karena tadi sebelum berangkat kerja itu aku cuci dulu gitu ya. Nah, di sini aku hanya beresin beberapa barang yang gak pada tempatnya, soalnya kan habis sahur gitu, jadi masak-masak sahur untuk anak, jadi ya salah-salan aja gitu karena buru-buru juga mau berangkat kerja. Nah, di sini aku lap-lap tipis-tipis karena sedikit kotor. Lanjut di sini aku tuh mau bongkar-bongkar belanjaan yang aku beli tadi. Jadi tadi tuh aku ada beli bunga pepaya. Nah, aku tuh suka banget sama bunga pepaya ya teman-teman. Hampir kalau ada bunga pepaya tuh aku beli. Soalnya enak aja gitu, padahal dulu aku tuh nggak suka bunga pepaya, tapi setelah aku belajar masaknya sama mama aku dan hasilnya tuh enak dan aku udah pintar masaknya, jadinya aku tuh hobi sekarang ya untuk beli bunga pepaya. Nah, kalau bunga pepaya ini aku sukanya ditumis teman-teman, taunya ditumis gitu ya. Kalau untuk dimasak lain aku nggak pernah tahu ya, cuman kemarin aku sempat lihat di YouTube katanya bunga pepaya ini bisa dibuat jadi manisan. Gimana tuh caranya teman-teman, dari bunga pepaya yang pahit dijadiin manisan? Mungkin bisa ya bagi yang pinter, cuman aku nggak tahu masak ini aja tuh aku belajarnya lama banget gitu ya. Tapi memang manisan itu banyak ragamnya ya, sampai cabai aja tuh juga bisa dibuat jadi manisan ya, mungkin perlu dipelajarin juga sih. that I will see you soon. Nah, di sini aku kemarin itu sempat masak bunga pepaya itu ngasal gitu ya. Jadi nggak direbus dulu, langsung aku tumis aja. Aku cuci bunga pepayanya terus aku tumis gitu. Alhasil rasanya tuh pahit banget teman-teman. Itu tuh bener-bener pahit lah pokoknya ya. Tapi kata mama aku kalau masak bunga pepaya biar dia nggak pahit itu dia harus direbus, terus dikasih asam potong. Asam potong itu asam glugur, terus dikasih daun jeruk sama daun salam. Itu bakalan ngilangin pahitnya. About you not doing well.
Setelah direbus sampai benar-benar matang baru kita tumis gitu ya. Jadi aku pelajarin. Pernah juga aku coba tapi ternyata masih pahit. Ternyata kalau mau masak bunga pepaya atau tumis pepaya itu kita harus tambahin tempe karena tempe bisa menetralkan rasa pahitnya gitu. Jadi kayak menyerap rasa pahitnya gitu ke tempe, tapi tempenya itu nggak bakalan pahit. Nah aku cobain pakai tempe, tapi tempenya itu digorengnya jangan kering. Jadi setengah kering aja gitu ya. Jangan mentah, jangan kering gitu, setengah kering aja. Setelah aku terapkan dan setelah aku praktekkan ternyata berhasil. Nah semenjak itu aku jadi suka dan anak-anakku juga suka, suami aku juga suka. Makanya setiap ada bunga pepaya yang seger, yang enak gitu ya, yang seger, yang mekro ya, gimana sih bilangnya, pokoknya bunga pepaya itu yang cantik gitu ya. Nah aku pasti beli. Biasanya aku beli 10.000. Kalau di sini tuh harga bunga pepaya itu 1 kilonya itu 20.000. Right, but you should know it. Gimana kalau kalian suka nggak sih sama bunga pepaya? Aku semenjak nikah sama suami banyak mempelajari cara masak-masak. Bahkan pare pahit itu aku dulu nggak suka, tapi sekarang aku udah mulai suka. Aku semua sayuran udah mulai suka ya teman-teman. Apapun sayurannya, dari terong hijau. Dulu aku nggak pernah makan terong hijau ataupun terong ungu. Tapi ternyata setelah belajar dan bisa masaknya, aku jadi suka di tauco gitu. Enak banget terongan gitulah ya yang warna hijau. Seperti rimbang ini, dulu aku tuh nggak pernah makan rimbang sama sekali. Tapi sekarang untuk bikin tauco, tumis-tumisan, aku pasti pakai rimbang. Apalagi rimbangnya yang muda seperti ini. Bahkan dimakan mentah juga ternyata enak loh rimbang ini. Selain rimbang ini tuh sehat untuk mata, ini juga bagus banget kok dikonsumsi untuk anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak kalau suka bagus banget. Nah ini aku rebus ya sampai dia mateng. Nih aku tutup biar dia tuh matang sempurna. Nah kalian bisa lihat kan, itu aku kasih daun salam sama daun jeruk. Ada juga ini ya, asam potong atau asam gelugurnya. But you, I would. Untuk menetralkan rasa pahitnya, aku kasih tempe. Itu sih ajaran mamaku. Aku nggak tahu itu fakta atau mitos. Tapi setelah aku coba itu ternyata beneran gitu ya. Kalau dikasih tempe tuh dia rasa pahitnya itu berkurang. Cobain deh teman-teman kalau kalian masak sayuran yang pahit seperti pare ataupun bunga pepaya, coba ditambahin sama tempe. Tapi tempenya itu jangan digoreng sampai kering. Gorengnya itu cukup sampai setengah kering aja atau separuh masak aja. Cuman kalau yang tahu boleh dikasih saran atau info apa ini bener, atau mungkin karena memang si tempe ini ada mengandung apa gitu, makanya bisa buat si makanan itu jadi hilang rasa pahitnya atau sayuran jadi hilang rasa pahitnya. Nah ini tempenya aku potongin kecil-kecil seperti ini. Untuk tumisannya itu campurannya banyak banget aku bikin ya. Ada rimbang, ada tempe, terus nanti ada ikan teri. Sebenarnya lebih enaknya kalau dikasih udang basah ya, atau kerang, atau cumi gitu. Cuman karena di tempat aku lagi mahal banget yang namanya udang, kerang, cumi itu lagi mahal, jadi ya udah aku skip aja. Untuk di pasar ikan tempat aku jualan itu, untuk beli udang, cumi itu nggak bisa beli per ons atau per setengah kilo. Kita tuh harus beli 1 kilo. Karena aku tuh berasa banyak banget ya kalau beli 1 kilo, jadi aku nggak pernah beli yang namanya udang. Kemarin aku belanja sama tetangga ya teman-teman, jadi masih bisa bagi 2 gitu. Tapi sekarang aku tuh kan sering ke pasar ya, jadi aku nggak pernah belanja stok lagi. Cuman kayaknya nanti menjelang lebaran aku pengen stok belanjaan gitu ya. Soalnya takutnya di lebaran nanti semua harga jadi naik. Makanya aku pengen belanja untuk kebutuhan aku selama lebaran. Oh no. If I can make Ya sebenarnya aku lebaran gak mudik, dan aku juga lebaran mungkin jualan teman-teman ya. Paling liburnya itu lebaran pertama, di lebaran kedua, ketiga itu aku udah start untuk jualan lagi. Ya namanya gimana ya teman-teman, mau mudik juga bingung mau mudik kemana, dan mungkin budget juga gak cukup soalnya kami rame banget. Kalau aku sama suami atau anak aja mungkin bisa, tapi di sini juga ada adik-adik aku, nggak mungkin aku tinggalkan. Jadi ya sudah, kita putuskan untuk nggak usah mudik, kita di rumah aja. ain't changing.
Nah, bunga pepayanya dari tadi warnanya hijau banget jadi warna kuning seperti ini. Ini menandakan kalau bunga pepayanya itu sudah masak, jadi sudah bisa diangkat. Nah, ini aku angkat, nanti daun-daunannya kita buang ya, jangan diikut ditumis, takutnya nanti nggak enak. Nah, ini anak aku mau masak nasi, soalnya ini udah sore, udah hampir jam 4-an gitu ya, hampir jam 5 lah ya. Nah, seperti biasa, dia tuh belum bisa nakar gitu ya, untuk ininya, untuk berasnya. Jadi kalau masak nasi itu dia tuh masih suka nanyain sama aku takarannya. Jadi nanti dia tinggal masak aja. when nothing really Oke, di sini lanjut aku masak lagi. Nah, ini aku udah sediain bumbu halusnya. Jadi tadi pakai bumbu irisnya itu cuma cabai aja sama tomat. Nah, untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe sama cabai merah, cabai kecil, nggak pakai tomat ya. Soalnya tomatnya sudah diiris. Aku kalau numis-numis lebih suka diulek ya teman-teman daripada di blender, karena biar teksturnya itu agak kasar gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau masakan diulek sendiri tuh rasanya enak gitu ya. Kalau di blender itu agak kurang gitu. Kalau nyambel aja pun kalau memang mau diulek enakan diulek gitu ya, cuman kadang waktu nggak sempet, jadi ya akhirnya di blender aja. is thinking about you. Dulu waktu zaman tinggal di kampung, waktu pembuatan ladang di kampung mama aku tuh sempat tinggal di tengah hutan, itu nggak ada listrik sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau masak itu memang pakai yang manual, bahkan nggak pakai gas gitu ya, pakai tungku kayu. Dan itu tuh kayak masak pakai tungku kayu tuh nggak bisa diatur gitu untuk ke ininya, ke apa namanya, kekuatan apinya gitu ya, jadi harus dikurang-kurangin kayunya. Tapi nggak tahu kenapa kalau masakan di tungku itu rasanya enak banget. Aku kalau dipikir-pikir pengen gitu ya masak di tungku, ada tungkunya gitu ya, cuman ya gitu malesnya, item ya kualinya. Cuman kepengen nanti kalau seandainya punya rumah sendiri, udah punya halaman yang luas, aku pengen juga bikin dapur tungku gitu ya untuk di rumah aku, biar nanti kalau pengen masak-masak yang manual itu enak gitu ya, jadi pakai tungku. Karena kalau masak pakai kayu tuh kayak ngingetin banget waktu masa-masa di kampung halaman. And I know that you're right, but you should know. Nah, ini campuran-campurannya ya. Ini ada teri, ada rimbang. Terus ini untuk cabenya aku masukin yang terakhir ya, karena aku nggak terlalu suka sih kalau cabai sama tomatnya itu terlalu layu gitu ya. Nah, di sini aku tumis sampai dia tuh wangi. Terus aku kasih bumbu-bumbu kehidupannya ya. Aku kalau pakai bumbu tuh cuma 4 macam teman-teman. Ada gula, garam, kaldu ayam sama kaldu jamur. Nah, aku cuma pakai 4 bumbu ini. Aku nggak pernah pakai micin ataupun yang lain, itu aku nggak pernah. Aku cuma pakai 4 bumbu ini untuk masak-masak. All I know what I need, and that ain't Panjang lebar aku bercerita dari tadi. Kalian masak apa teman-teman? Ada yang samaan gak sih masaknya sama aku? Atau mungkin menu kalian berbeda? Boleh share di bawah kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kalian betah di channel aku, dan semoga kalian mendapatkan inspirasi dari setiap video yang aku sharein. Jangan bosan-bosan ya nontonin video aku walaupun isinya cuman itu-itu aja. Nah, di sini kerjaan aku udah hampir selesai teman-teman. Terima kasih banyak ya yang udah like, yang udah komen, tungguin nanti aku bakalan balas satu persatu. Yang baru bergabung selamat datang. Semoga kalian betah ya di channel aku ini. nothing really matters. That's all I want. Untuk yang lagi berjuang, semangat terus ya. Pokoknya jangan pernah berhenti berusaha. Alhamdulillah masakan aku sudah selesai. Ini dia 2 menu masakan aku. Ada tumis pepaya dan juga ayam kalasan. Alhamdulillah, tetap selalu bersyukur. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you're safe and that I will see you soon.